Halo semua, kita sudah sampai di pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan ke-8 ini kalian akan belajar tentang suatu paradigma atau cara berpikir baru ya, yang dibandingkan dengan apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kalian itu memecahkan masalah itu dengan menggunakan pendekatan prosedural. Artinya algoritmanya ada, tahap demi tahap dilakukan sampai dengan menghasilkan output yang dihasilkan. Nah, tahapan-tahapan itu kalian bisa bagi secara moduler ya ke dalam beberapa fungsi sehingga prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan itu bisa dilakukan berulang kali tetapi bisa diterapkan dengan kasus yang berbeda-beda hanya dengan mengubah nilai-nilai dari parameter dari fungsi tersebut. Nah, fungsi-fungsi ini kalian juga bisa kelompokkan ke dalam modul-modul tertentu ya. Sehingga modul-modul yang bersesuaian atau yang memiliki kedekatan itu bisa kalian package ke dalam satu kelompok yang memungkinkan developer itu mengorganisasi kodenya itu dengan lebih baik lagi ya. Seperti itu. Nah, ada cara pandang yang lain dibandingkan yang sudah diajarkan sebelumnya, yaitu paradigma berorientasi objek. Nah, paradigma berorientasi objek ini maksudnya adalah kita melihat kode itu sebagai objek-objek yang memiliki atribut dan operasi-operasi ya. Jadi contohnya misalnya mobil bisa memiliki atribut warna ya. Terus juga mungkin bannya ada berapa, produsennya siapa ya. Terus juga ada metode atau action yang bisa dilakukan. Nah, action ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh objek tersebut sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang dinamis ya, bisa mengubah state, misalnya ganti warna, maju, mundur untuk mobil ya, berhenti dan seterusnya. Nah, itu kita akan kaji lebih jauh di dalam paradigma berorientasi objek ini. Karena pertemuan ini hanya perkenalan aja, jadi kita tidak akan sampai dalam ya, sampai ke eh, pola berorientasi objek ya, design patterns, pola rancangannya ya, tidak sampai ke sana. Saya akan menjelaskan konsepnya, kemudian kira-kira ada aspek-aspek atau subkonsep apa yang penting yang biasanya itu perlu kita ketahui agar dapat bisa melakukan coding atau pemrograman itu secara berorientasi objek. Nah, ini adalah materi-materinya dari kelas dan objek, atribut dan metode, ya. Ada self juga di situ, metode dan self. Terus ada pewarisan dan juga penggunaan super, mengakses parent ya, dan juga polymorphism. Kita akan bahas satu persatu. Nah, pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming berfokus pada pembuatan objek yang merepresentasikan entitas di dunia nyata. Nah, maksudnya dari pernyataan ini adalah nanti kode-kode yang kita buat itu biasanya dia akan merepresentasikan sesuatu di dunia nyata ya, di real world, bukan yang kita ketahui, bukan di dalam kodenya ya, tapi apa yang kita ketahui di dunia sehari-hari ya, bisa dalam bentuk yang fisik ya, misalnya mobil, kertas, jendela, mesin, komputer ya, itu bisa. Atau mungkin sesuatu yang lebih abstrak ya, misalnya keuntungan ya, terus bunga bank, apalagi tabungan dan lain sebagainya. Intinya sesuatu yang bisa mungkin ada atributnya ya, ada atribut dan juga operasi-operasi yang bisa dilakukan. Nah, objek-objek di dunia nyata, baik abstrak maupun uh, yang real ya, yang konkret, itu biasanya memiliki atribut data ya, data yang memiliki nilai dan juga metode atau perilaku. Atribut ini biasanya menjadi karakteristik dari suatu objek tersebut. Bisa berubah-ubah nilainya ya, ada juga yang tetap. Ini misalnya warna, terus misalnya kalau manusia ada warna kulit, jenis rambut, nama, alamat, dan lain sebagainya. Sedangkan metode ini adalah sesuatu yang dinamis,
ada perubahan state ya, biasanya dia mampu merubah state atau keadaan atau nilai dari atribut. Atau sekedar menghasilkan sesuatu output ya, atau ada action-nya lah ya. Misalnya jalan ya, lompat, terus menulis, terus apalagi kalau bank misalnya tambah saldo, kurangi saldo, ya, naikkan kecepatan, turunkan kecepatan, deteksi temperatur, dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan metode. Nah, berbeda dengan pendekatan prosedural yang berorientasi pada fungsi ya, biasanya kalau di prosedural, atribut atau datanya itu terpisah, sedangkan perilakunya itu juga terpisah ya. Ada data dan perilaku, data dan fungsi gitu ya. Tapi kalau di object oriented programming itu semuanya dibungkus jadi satu di dalam suatu objek ya, suatu objek. Oke, terus OOP menekankan struktur dan hubungan antara objek. Jadi misalnya saya bisa menulis buku ya, saya bisa menulis buku. Jadi ada interaksi antara objek dengan saya ya. Actionnya adalah menulis. Nah, kalau misalnya dimodelkan seperti ini, kita akan bisa memodelkan sistem itu jadi lebih baik lagi gitu ya. Lebih mudah dimodelkan. Jadi misalnya saya menabung uang, gitu kan. Saya menabung uang 500.000 ke dalam buku tabungan. Nah, objeknya ada apa di situ? Bisa jadi ada uang, bisa jadi saya sebagai nasabah, ada banknya juga ya. Terus ada juga tabungannya ya, nomor rekening dan lain sebagainya. Dengan adanya interaksi dari objek-objek ini, kita bisa memodelkan sistem lebih mudah gitu, karena lebih familiar dengan kondisi manusia ya, dengan kondisi manusia, dunia nyata manusianya. Nah, tujuan utamanya adalah membuat kode yang mudah dipelihara, diperluas, dan digunakan kembali. Nah, objek-objek yang sudah ada ini bisa kita perluas, kita extend ya, kita turunkan menjadi objek yang baru ya. Terus kemudian ya karena familiar dengan dengan dunia nyata, tentunya akan lebih mudah dipahami. Terus objek-objeknya ini bisa kita reuse ya. Metode-metodenya bisa kita reuse, kita gunakan ulang, atributnya juga bisa kita gunakan ulang. Ini adalah beberapa konsep utama yang ada di dalam object oriented programming. Yang pertama adalah kelas. Jadi kelas di sini itu dia merupakan cetak biru untuk membuat objek ya. Jadi cetak biru. Cetak biru di sini maksudnya adalah blueprint. Jadi bukan wujudnya. Nah, bisa juga kita artikan kelas ini sebagai definisi ya. Definisi atau konsep dari sesuatu. Jadi sesuatu yang mendefinisikan di dunia nyata ya. Jadi misalnya kalian punya definisi nih, blueprint atau pengertian atau konsep dari segitiga. Jadi biasanya pengertian dari segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sudut yang jumlahnya mungkin 180 derajat, memiliki 3 sisi ya, di mana sisi-sisinya itu bisa saling berpotongan gitu ya. Satunya berpotongan dengan yang lain membentuk sudut. Nah, dengan definisi seperti itu, ya kita bisa membuat yang namanya berbagai macam segitiga dengan ukuran yang berbeda-beda. Ya. Jadi definisi atau pengertiannya ini itu adalah yang disebut dengan kelas. Sedangkan wujud, misalnya ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi, ada segitiga yang lancip, dan lain sebagainya ya. Itu adalah wujud atau objek dari kelas ya. Jadi objeknya itu, segitiga-segitiganya itu adalah instance atau wujud nyata dari definisi yang kita sebut dengan segitiga tadi. Nah, atribut ini adalah kayak semacam karakteristik yang melekat ke dalam di dalam dari kelas ya, pencirinya. Jadi kalau misalnya segitiga ada apa? Ada tingginya, ada lebarnya ya. Terus
ada juga jumlah-jumlah sudutnya, ada koordinatnya, misalnya dari ketiga titik sudut, panjang sisi-sisinya itu berapa ya. Jadi itulah yang disebut dengan atribut. Nah, kemudian untuk metode, metode ini adalah perilaku atau fungsi dalam kelas. Artinya, ya mungkin secara natural ya mungkin segitiga gitu. Dia tidak bisa menjadi aktor yang mungkin bisa bergerak sendiri gitu ya. Tetapi bisa jadi mungkin metode ini adalah operasi-operasi yang bisa kita lakukan, kita terapkan di segitiga tersebut. Jadi misalnya kita bisa translasi ya, translasi, pindah koordinat, atau dilatasi, kita perbesar segitiganya, atau mungkin kita rotasi ya, kita warnai, ganti warna, kita ubah tingginya, dan lain sebagainya. Jadi metode ini adalah operasi-operasi yang bisa kita terapkan ke segitiga tersebut. Bisa yang kita terapkan ke objek, atau mungkin apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, kemudian konsep yang lain adalah adanya yang disebut dengan pewarisan. Pewarisan di sini artinya suatu konsep itu bisa kita perluas menjadi sesuatu yang lebih luas, ataukah mungkin yang lebih konkret ya, yang lebih konkret, yang lebih nyata dengan penambahan atribut. Nanti akan dijelaskan ya pewarisan itu seperti apa, tapi yang jelas contohnya mungkin adalah bangun ruang ya. Bangun ruang itu kan 3 dimensi. Otomatis dia pasti akan memiliki volume. Ya, volume. Nah, bangun ruang ini kita bisa buat implementasinya yang lebih jelas ya. Yang mungkin lebih wujudnya itu lebih bisa kita rasakan ya. Jadi misalnya bangun ruang kita perluas menjadi yang lebih detail ya. Lebih nyata misalnya ada kubus, ada bola, ada kerucut, dan lain sebagainya. Makin lebih jelas karena tiap-tiap implementasi dari kelas bangun ruang ini menjadi kelas-kelas yang lebih rinci, itu dia memiliki operasi-operasi ataupun atribut-atribut yang lebih bisa menggambarkan konsepnya itu ya. Jadi misalnya kalau bola ada jari-jarinya, kalau kubus ada sisinya ya, yang mungkin membedakan dari konsep-konsep yang lain mungkin, walaupun mungkin semuanya adalah bangun ruang. Tapi yang jelas satu bangun ruang ini dia memiliki yang kesamaan, yaitu masing-masing memiliki volume. Nah, polymorphism adalah kita bisa memiliki objek yang berbeda-beda ya, dan dia bisa merespon cara yang sama dengan hasil yang berbeda. Jadi misalnya kita punya objek misalnya luas ya, atau hitung volume aja. Jadi misalnya bola hitung volumenya itu beda. Walaupun mungkin dia menggunakan metode yang sama ya, fungsi yang sama yaitu hitung luas, itu akan berbeda dengan volume dengan hitung luas yang ada di kubus atau di balok misalnya. Oke, nanti akan lebih jelas pada saat contoh kodenya. Nah, object oriented sendiri itu dia independen ya. Jadi dia tidak melekat ke dalam satu bahasa. Jadi bisa digunakan di banyak bahasa pemrograman yang mendukung konsep object oriented programming. Di Java bisa ya. Di Python juga bisa. Di C# juga bisa. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh pendekatan OOP, tapi kita menggunakan Python. Nah, di sini saya punya kelas orang. Di sini saya buat konsep orang. Di konsep orang itu biasanya ada yang disebut dengan nama, umur. Nama dan umur ini dia menjadi atribut. Kemudian di sini ada def init ya. Def init di sini ini adalah yang disebut dengan konstruktor. Nah, di konstruktor ini akan dieksekusi pertama kali pada saat objek dari kelas orang itu dibuat. Jadi ada nama dan umur atributnya. Nah, untuk inisialisasi pada saat konstruktornya itu dibuat, kita bisa passing parameter nama dan umur ya. Nama dan umur.
Nama di sini ya parameter kedua, ya, atau parameter pertama juga bisa ya. Ya, tergantung. Ya, parameter pertama adalah nama, parameter keduanya adalah umur. Ya, perlu dipahami bahwa pada saat untuk Python, ini agak sedikit aneh juga sih yang saya lihat. Jadi setiap metode dari suatu kelas itu pasti di dalamnya ada parameter self yang menandakan bahwa self itu merujuk kepada objek dari kelas tersebut. Di sini ada metode sapa, ya. Sapa di sini artinya objeknya nanti itu akan bisa melakukan fungsi seperti ini. Jadi dia akan menyapa dengan menggunakan namanya, ya, dan juga umurnya. Nah, kemudian di sini ada operasi orang tanda kurung ya. Ini kita membuat objek dari orang. Disimpan dalam memori dan ditunjuk oleh O1. Jadi objek dari orang ini nanti disimpan dalam memori pada saat dibuat. Karena pada saat dibuat, dia akan mengeksekusi konstruktor yang ada di sini, inisialisasi ya. Kita bisa passing parameter namanya Rani dan juga umurnya. Jadi nanti pada saat metode sapanya ini dieksekusi, ya, nanti dia akan menjalankan perintah di bawah ini dengan menggunakan nilai dari atribut nama dan juga umur. Ya, jadi object-oriented programming menyatukan data dan perilaku dalam satu kesatuan logis, yaitu objek. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, jadi di sini saya akan jelaskan lebih detail mengenai kelas dan objek ya. Jadi kelas adalah cetak biru atau definisi dari sebuah objek, sedangkan objek itu adalah wujud nyata dari definisinya, ya, dari definisinya. Nah, kelas itu dia menetapkan atribut, data, dan metode atau perilaku ya yang akan dimiliki oleh objek tersebut. Nah, semua objek dari kelas yang sama itu nanti dia akan memiliki kesamaan struktur dan perilaku ya, namun datanya dapat berbeda-beda. Jadi semua objek dari kelas yang sama itu dia berbagi atau memiliki kesamaan struktur dan perilaku, namun datanya dapat berbeda-beda. Nah, tujuannya adalah kita akan memiliki model yang jelas ya, terus berkaitan dengan perilaku dan atributnya ya, struktur datanya, terus kode mudah dipelihara dan diperluas. Karena kita sudah bagi-bagi kodenya itu ke dalam atribut dan juga metode ya. Dan juga nanti kita akan belajar tentang inheritance yang artinya itu bisa diperluas objeknya dan kelasnya. Oke. Nah, di sini saya punya definisi kelas mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu dia memiliki nama dan NIM. Di sini saya mendefinisikan bahwa mahasiswa itu memiliki nama dan NIM. Di sini kita terus dia memiliki konstruktor nih. Ya, konstruktor itu sebenarnya adalah metode yang dieksekusi di awal pada saat objek dari suatu kelas dibuat. Ada dua parameter, nama dan NIM. Ya, nama dan NIM. Nah, ini pada saat kita buat, nanti kita bisa melewatkan nilai dari namanya dan NIM. Nah, pada saat ini dieksekusi, namanya akan masuk ke dalam atribut nama, dan juga NIM akan masuk ke dalam NIM. Ya. Nah, pada saat di sini, kita buat dua objek mahasiswa. Rani dan Dani ya, ini NIM-nya. Terus nanti kita assign ke variabel M1 dan M2. Nah, M1 ini akan menunjuk ke objek yang dibuat di sini, ya. Dan yang ada di dalam memori, ya terserah dari komputernya, ya, atau sistem operasinya mau taruh di mana di memori. Tapi yang jelas, M1 ini variabelnya akan menunjuk ke objek mahasiswa tersebut yang ada di dalam memori. Demikian juga dengan M2, ya, sama. Jadi, M1 dan M2 ini dia menunjuk ke dua objek yang berbeda, dua objek mahasiswa yang berbeda di dalam memori komputer. Kemudian pada saat kita cetak,
ya, kita bisa memanggil atribut yang kita definisikan di sini. Ya, jadi M1 ini punya atribut nama, dan M2 juga ini punya atribut nama. Nah, ini kalian bisa coba, hasilnya pasti akan seperti ini, Rani dan Dani ya. Jadi kelas mendefinisikan strukturnya, nah objeknya di sini M1 dan M2, ya, yang menunjuk ke objek yang dibuat oleh konstruktornya ini, instansiasinya ini ya, proses pembuatan wujudnya ya, di sini. Setiap objek memiliki data tersendiri tetapi mengikuti cetak biru yang sama ya. Contohnya M1 dan M2 adalah dua objek dari kelas mahasiswa. Ini contoh yang lain yang mungkin kalian bisa coba ya sendiri. Jadi di sini kita punya kelas mobil, definisi dari mobil, ada merek dan warnanya, ada konstruktornya yang nanti bisa menerima merek dan warna ya. Kemudian ada info untuk mencetak info dari mobil tersebut. Nah, kemudian di baris 10 dan ke-11, ya, baris ke-10 dan ke-11, di sini kita buat wujud dari mobil-mobilnya, ada Toyota, Honda dengan warnanya masing-masing. Kemudian di sini kita panggil metode info yang kita didefinisikan sebelumnya untuk ditampilkan atau mencetak ke layar. Ya, seperti itu. Nah, jadi relasinya seperti ini ya. Jadi kelas itu adalah definisinya ya, atau cetak biru atau konsepnya, pengertiannya ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah Rani dan Dani itu adalah objek wujud dari kelas ya, wujud dari definisi yang sudah kita buat tadi. Nah, di dalam pemrograman berorientasi objek ada yang disebut dengan atribut dan metode. Jadi, atribut itu dia menyimpan data atau keadaan objek ya, state-nya. Jadi, seperti nama dan umur, kayak gitu ya. Terus metode itu biasanya yang mendefinisikan perilaku atau aksi dari objek. Atribut ini menunjukkan apa yang dimiliki oleh objek, sedangkan metode ini menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh objek ya, operasinya apa saja. Nah, dalam Python, atribut ini dibedakan menjadi dua. Ada atribut instance, ya, jadi milik masing-masing objek, jadi hanya khusus tidak objek tersebut. Sedangkan atribut kelas ini dimiliki bersama oleh semua objek, ya. Jadinya semuanya itu punya. Nanti kita akan perjelas bedanya di dalam kode. Nah, contohnya atribut instance dan atribut kelas. Yang ini kayaknya ini dulu masih atribut kelas ya. Oh, sorry, atribut instance. Jadi setiap objek itu bisa memiliki atribut yang sama tapi dengan nilai yang berbeda-beda. Karena dia setiap atribut instannya ini disimpan di dalam setiap objek dan disimpan di dalam self ya. Contohnya ya ini ya, nama. Setiap objek itu bisa memiliki nama yang berbeda-beda. Ya, nama dan NIM yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada yang namanya atribut kelas seperti ini yang tidak didefinisikan di dalam self ya. Tidak melekat di self. Jadi ini universitasnya ini akan ada sama nilainya ya untuk semua objek. Dia akan sama untuk semua objek. Nah, kalau ini kita cetak, ya, ini pasti hasilnya adalah Applied University. Ini juga masing-masing akan nilainya sama, Universitas Python, karena dia levelnya ada di level kelasnya. Oke, kalau yang nama ini dan NIM ini menempel di masing-masing objeknya ya, di instance-nya. Nah, untuk metode dan self ya. Jadi metode itu adalah fungsi di dalam kelas yang menggambarkan perilaku objek. Kadang disebut juga masih tetap sebagai fungsi, kadang disebut sebagai metode, kadang disebut sebagai prosedur juga bisa, kadang disebut sebagai operasi juga bisa ya. Bisa juga action ya. Beda-beda penyebutannya tapi merujuk ke hal yang sama. Saya akan paling sering menggunakan metode ya dalam hal ini. Nah, di dalam metode di Python khususnya ya, jadi dia memiliki parameter pertama itu pasti self. Nah, self ini mengacu pada objek
yang memanggil metode tersebut. Dengan self, metode dapat mengakses atau mengubah atribut milik objek. Nah, jadi semuanya self itu merujuk ke instance atau wujud dari kelas ya. Pemanggilan seperti objek atau metode pola seperti ini ya secara otomatis akan meneruskan objek ke parameter self ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Di sini kita punya kelas mahasiswa, ada metode sapa ya. Isinya seperti itu. Jadi di sini metode sapa menggunakan self untuk menampilkan data milik objek pemanggil. Jadi nama dan NIM-nya. Jadi halo, saya namanya apa dan juga NIM-nya siapa. Silakan dicoba. Nah, kita juga bisa membuat metode yang bisa mengubah keadaan objek. Sebelumnya itu kan kita buat metode tetapi hanya yang hanya mengambil nilai ya, tapi tidak mengubah nilainya. Nah, di sini kita punya metode baru ya, yang tambah kecepatan ini nanti dia akan merubah kecepatan dari atribut kecepatan dari objeknya ya, dari objeknya. Nah, ini kita increment ya by delta yang parameternya ada di sini. Kemudian kita cetak infonya. Nah, di sini kita buat mobil ya. Mobil Toyota ya. Artinya mereknya adalah Toyota. Terus parameter keduanya ada nilai defaultnya 0. Tidak kita set, artinya mobilnya itu kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian di sini kita tambah kecepatan. Jadi nanti atribut kecepatan dari mobil tersebut itu akan naik jadi 50. Kemudian di sini kita buat infonya ya. Kita tampilkan infonya. Oke, silakan dicoba kodenya, lihat seperti apa. Kemudian buat lagi mobil yang lain. Ya, jadi ada dua mobil, mobil 1 dan mobil 2. Silakan coba dengan merek yang berbeda dan juga penambahan kecepatan yang berbeda-beda. Nanti cetak hasilnya, nanti perhatikan perilakunya seperti apa. Jadi di dalam setiap kelas biasanya itu akan memiliki yang namanya atribut dan metode. Jadi misalnya kelas mobil akan memiliki atribut merek, kecepatan, terus metodenya adalah tambah kecepatan dan info. Nah, atribut di sini dia menyimpan data atau keadaan objek, metode mendefinisikan perilaku objek. Nah, self digunakan untuk mengakses atribut dan metode milik objek itu sendiri ya, bukan objek dari bukan milik dari objek yang lain, walaupun mereka mungkin berasal dari kelas yang sama. Kemudian ada yang namanya atribut kelas dimiliki bersama, sedangkan atribut instance itu spesifik untuk objek. Jadi instance di sini itu sama dengan wujud ya, wujud. Nah, salah satu konsep penting lagi di dalam pemrograman berorientasi objek adalah adanya konsep pewarisan. Jadi dengan adanya pewarisan ini kita tidak perlu membuat kode lagi dari awal semuanya, tapi kita cukup mewarisi atau mengextend dari kelas yang sudah ada. Jadi kita buat kelas baru, kita extend dari kelas yang sudah ada, atau kita turunkan dari kelas yang sudah ada, sehingga kode-kode yang sudah ada itu tidak perlu kita ulangi lagi. Ya. Nah, pewarisan memungkinkan kelas baru mewarisi atribut dan metode dari kelas yang lain ya. Kelas induk disebut dengan superkelas, dan kelas turunan disebut dengan subkelas. Nah, subkelas di sini dia dapat menggunakan atribut dan metode kelas induknya. Jadi apa yang sudah didefinisikan di induk, kita bisa gunakan lagi di kelas subkelas. Kita juga bisa menambahkan fitur baru ya, menimpa, kita tambah fitur baru, kita tambahkan atribut baru, metode baru, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa menimpa perilaku yang lama. Jadi perilaku yang lama itu kita bisa hapus, bukan hapus remove ya, tapi kita timpa dengan yang baru. Tujuannya adalah kita bisa memanfaatkan kembali kode dan membangun hierarki kelas yang logis. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada dua kelas ya. Ada kelas induk, yaitu kendaraan, dan kelas turunan atau mobil yang kita turunkan dari
kelas induknya atau kendaraan. Di kelas kendaraan, ada konstruktor seperti ini, kita bisa passing parameter merek ya. Kita set atribut merek, kemudian bisa kita tampilkan info, kendaraannya mereknya apa. Nah, di kelas turunan, kita tidak perlu lagi membuat, oke, sorry, di sini kita timpa ya, nanti akan dijelaskan. Nah, di sini, ya, di konstruktor dari mobil, selain menerima merek, kita juga menerima parameter jumlah pintu. Nah, karena kelas mobil ini diturunkan dari kendaraan, maka seharusnya ya di dalam mobil ini ada juga atribut merek. Jadi kita bisa langsung set aja merek di sini ya. Merek kita masukkan ke merek, terus kemudian jumlah pintunya kita masukkan ke atribut jumlah pintu. Di sini metode info yang sudah ada itu kita timpa ya. Kita timpa dengan info metode yang baru ya. Nah, ini actionnya ini sudah beda nih. Perilakunya udah beda. Kalau yang di sini hanya tampilkan merek, tapi di sini juga dengan tampilan jumlah pintunya. Masing-masing kemudian kita buat objeknya. Jadi kendaraan ini kita buat objeknya, mobil juga kita buat objeknya, tapi dengan tambahan parameter jumlah pintu. Dan pada saat kita panggil metodenya, info-info di sini, ya, nanti outputnya ini akan berbeda. Nah, ini akan berbeda kalau misalnya kalian hapus ini, ya, akan sama kalau misalnya kalian hapus yang ini. Kalian panggil info yang sama, nanti dia akan tetap sama. Karena info yang di sini itu menimpa yang di sini ya. Tapi kalau kita hapus berarti yang dipakai adalah masih yang dari induknya saja. Nah, ini adalah diagram relasi kelas induk dan kelas turunan. Jadi kelas induknya adalah kendaraan, mewarisi apa yang dia punya itu kepada kelas turunannya atau kelas mobil. Jadi pewarisan ini dia menghindari duplikasi kode ya. Kecuali memang kita ingin supaya misalnya actionnya itu memiliki action yang baru ya, yang tidak sama dengan orang tuanya. Jadi kita juga bisa memperluas fungsinya ya dengan mudah, menyusun struktur hierarki antara kelas ya. Di contoh-contoh berikutnya mungkin akan lebih jelas lagi. Nah, di sini ada hierarki pewarisan bertingkat ya. Tapi di sini kita melakukan overriding ya, itu berkali-kali. Ya, jadi di anaknya kita hapus ya. Kita timpa metode parent-nya dengan yang baru. Nah, di sini ada 3 level ya. Jadi ada kendaraan, kita turunkan menjadi mobil, dan mobil lagi kita turunkan menjadi mobil balap. Nah, masing-masing ini memiliki metode yang sama, yaitu bergerak, ya, tetapi dengan perilaku yang berbeda-beda. Kalau kendaraan akan bergerak, kalau mobil akan melaju di jalan, sedangkan mobil balap itu akan melaju dengan sangat cepat. Nah, ini masing-masing ini kan objeknya beda-beda ya, tetapi memiliki metode yang sama. Metodenya namanya sama, tetapi perilakunya itu bisa beda-beda. Nah, ini kita buat dalam bentuk list, kemudian kita looping, kemudian kita tampilkan ketiganya. Silakan dicoba ya outputnya seperti apa. Terus kalian bisa hapus dev-nya yang ada di sini ya. Jadi nanti hanya yang di atas saja yang punya memiliki bergerak ya. Tapi nanti yang bergerak di atas, kalau misalnya yang duanya ini dihapus, itu nanti perilakunya sama. Nah, di dalam inheritance atau pewarisan ada konsep dan penggunaan super. Super ya. Jadi super di sini digunakan untuk memanggil metode atau konstruktor dari kelas induk. Memastikan atribut dasar kelas induk tetap terinisialisasi dengan benar ya. Kemudian bisa mencegah duplikasi kode dan menjaga konsistensi pewarisan. Jadi kadang-kadang ada yang tidak perlu kita definisikan lagi, atau misalnya kita
override, tapi kita bisa mengakses metode parent-nya ya. Jadi contohnya ya seperti ini ya. Kalau misalnya kita pakai super, terus kemudian kita panggil bergerak, nah itu nanti dia akan memanggil parent-nya ya. Bergerak dari parent-nya. Metode bergerak dari parent-nya. Nah, ini banyak digunakan terutama dalam pewarisan yang bertingkat untuk menjaga alur inisialisasi, mendukung konsep reusabilitas atau keguna ulangan ya. Jadi kita bisa sesuatu yang kita buat itu sebisa mungkin kita gunakan ulang selama memang sesuai konteksnya. Ekstensi misalnya kalau ingin kita menambahkan fungsi-fungsi tertentu ya. Terus polymorphism misalnya kalau kita ingin metode atau perilaku yang kita buat atau action yang kita buat itu bisa menghasilkan perilaku yang berbeda-beda gitu wujudnya atau manifestasinya itu bisa beda-beda. Jadi super di sini adalah cara aman dan efisien untuk memanggil konstruktor induk. Nah, ini Nah, ini penggunaan super ya di Python. Di sini kita punya dua kendaraan, dua kelas. Ada kendaraan dan mobil sebagai kelas turunannya. Mobil kita turunkan dari kendaraan. Di kendaraan sini, di parent kelasnya, itu ada konstruktor yang menerima parameter merek. Jadi kita set merek di sini ya, atribut merek sebagai konstruktor. Nah, di sini kita panggil super. Berarti kita buat instance dari parent kelasnya. Kemudian kita panggil metode. Kita panggil metode init ya, akan menerima parameter merek. Ini tuh sebenarnya mengeksekusi yang ini ya. Oke. Setelah ini dieksekusi, maka secara otomatis nanti mobilnya ini juga itu akan memiliki self merek ya. Self merek. Oke. Nah, kemudian di sini adalah self jumlah pintu ya. Kita set jumlah pintunya, kemudian kita buat metode info. Pokoknya kita cetak hasilnya. Di sini kita buat objek dari atau instansiasi dari mobil, kelas mobil. Mereknya Honda, pintunya ada 4 ya. Kemudian kita cetak di sini outputnya ya seperti ini. Jadi tanpa super, atribut induk harus diinisialisasi ulang secara manual. Ya mungkin di contohnya ini hanya sedikit ya, tapi bisa jadi mungkin di sini kodenya ini bisa banyak, gitu. Jadi akan lebih efisien. Kalau misalnya self merek sama dengan merek itu biasanya lebih pendek dari ini. Tapi kalau misalnya ada inisialisasi yang banyak kodenya, ya, misalnya kita butuh membuat angka random 100 gitu ya. Daripada misalnya kita buat ulang lagi di sini, mending kita tinggal panggil aja kelas metode konstruktor yang ada di parent-nya. Oke. Oke, ini adalah super dalam pewarisan bertingkat yang 3 level ya. Yang kita turunkan 2 kali. Ini adalah output-nya. Masing-masing memiliki metode init ya, tapi dengan isi yang berbeda-beda. Ini kendaraan dibuat, terus di sini kita panggil super ya, init. Ya, kemudian di sini ada print. Print di anak yang ketiga, yang di level cucunya ya. Ini ada juga super init ya. Nah, ini pada saat dieksekusi nanti dia akan memanggil yang ini kan. Karena parent-nya adalah mobil. Nah, di mobil sendiri itu ada super.init. Nah, ini sebenarnya memanggil yang ini. Jadi ini dieksekusi dulu, dievaluasi ya, setelah selesai ya, baru kemudian dia akan mencetak mobil dibuat. Jadi cetak ini dulu, cetak ini. Nah, setelah selesai, baru kemudian dia akan menyelesaikan yang ini, baru kemudian dia cetak mobil balap dibuat. Nah, super memanggil konstruktor kelas induk setiap level hierarki dijalankan berurutan dari induk
keturunan ya, untuk kelas-kelas yang ini, dan membantu menjaga urutan inisialisasi tanpa menulis ulang kode. Ya, jadi misalnya kendaraan dibuat, ya itu tidak perlu kita tempatkan di sini. Jadi cukup di parentnya aja. Yang ini juga tidak perlu kita tambahkan di sini, tapi cukup panggil yang ini aja sih, ya, super.init. Oke, silakan dicoba kodenya, ya. Lihat dan amati perilakunya, silakan diubah-ubah untuk memahami lebih lanjut. Nah, kita masuk ke polymorphism ya. Jadi polymorphism itu artinya adalah dengan menggunakan metode yang sama, kita bisa melahirkan atau menghasilkan manifestasi atau perwujudan ya, atau perilaku akhirnya itu bisa beda-beda, walaupun mungkin memanggil metode yang sama. Jadi kayak ada semacam satu interface ya, interface di sini ya, atau antar muka lah ya, atau fungsi yang bisa digunakan oleh berbagai bentuk objek. Nah, setiap objek dapat merespon pemanggilan metode yang sama dengan perilaku yang berbeda. Jadi metode yang sama kita panggil, tapi hasil outputnya bisa beda-beda. Umumnya terjadi melalui pewarisan dan overriding ya. Overriding itu proses penimpaan ya. Metode yang lama kita override dengan metode yang baru. Nah, jadi overriding di sini terjadi ketika kelas turunan menimpa metode kelas induk. Nah, Python di sini mendukung polymorphism baik melalui pewarisan maupun duck typing. Ya. Duck typing itu nanti akan dijelaskan ya. Jadi bisa melalui pewarisan dan duck typing. Nah, polymorphism pada intinya adalah dia akan membuat kode jadi lebih fleksibel, mudah diperluas, dan alami menggambarkan perilaku di dunia nyata. Objek turunan dapat digunakan seolah-olah mereka objek dari kelas induk. Oke, nanti akan lebih jelas di slide-slide berikutnya, di contoh-contohnya. Nah, ini adalah polymorphism dengan overriding. Artinya, polymorphism dengan overriding ini artinya kita pakai turunan ya. Kita pakai turunan inheritance. Nah, jadi di sini kita punya kelas ya. Ada metode suara. Ini hewan mengeluarkan suara. Terus kemudian di sini kita punya dua kelas turunan. Kucing kita turunkan dari hewan ya. Anjing kita turunkan dari konsep hewan ya. Nah, di sini kemudian kita timpa nih suara dengan metode suara yang baru. Nah, di sini kucingnya meong, di sini guguk. Ya. Kita kemudian buat objek dari masing-masing kelas yang di atas, kemudian kita looping dan mengeksekusi suaranya. Nah, untuk objek dari hewan, nanti dia akan hewan mengeluarkan suara. Kalau di kucing, meong, kalau di anjing, guguk ya. Jadi perilakunya bisa beda-beda nih dengan metode yang sama. Jadi setiap kelas menimpa metode suara dengan perilaku berbeda sesuai dengan jenis objeknya. Oke, silakan dicoba ya, terus ubah-ubah metodenya, terus mungkin bisa hapus atau komen metode kelas-kelas turunannya yang ada di sini. Nah, selain melalui inheritance, kita juga bisa mencapai polymorphism dengan menggunakan duck typing. Duck typing itunya maksudnya adalah kalau maksudnya dari duck typing ini adalah kalau misalnya sesuatu bisa berperilaku sebagai bebek, gitu kan? Maka dia bisa dianggap sebagai bebek, walaupun mungkin bukan bebek, gitu. Ya, jadi misalnya di sini ya, kita punya dua kelas, kelas burung dan kelas pesawat. Baik burung maupun pesawat itu tidak berhubungan satu sama yang lain ya. Parent kelasnya juga bisa tidak memiliki parent kelas yang sama, independen, tapi masing-masing ini memiliki metode yang sama, yaitu terbang. Nah, walaupun mungkin
burung dan pesawat adalah dua hal yang berbeda, tapi kalau misalnya terbang ya, bisa terbang, pesawat bisa terbang, maka kita bisa anggap itu sebagai burung atau sebaliknya. Karena burung itu bisa terbang, kita bisa anggap sebagai pesawat juga ya. Oke, walaupun mungkin perilakunya bisa beda-beda. Oke, kemudian kita buat metode uji terbang ya. Kita panggil metode uji terbangnya dengan objek dari masing-masing ya. Ada burung dan pesawat. Nanti perilakunya seperti ini. Nah, di Python itu dia tidak peduli tipe objeknya ya, selama memiliki metode yang sama ya, kita bisa gunakan ya. Jadi pesawat kita bisa anggap sebagai burung ataupun burung bisa kita anggap sebagai pesawat karena masing-masingnya itu bisa memiliki metode terbang ya. Masing-masing bisa terbang. Jadi tidak perlu melalui inheritance karena Python tidak peduli objeknya. Nah, ini tidak bisa dilakukan di Java ya. Karena tidak mensupport yang namanya duck typing. Nah, ini contoh polymorphism dalam hierarki kelas ya. Jadi di sini kita punya kelas utama, kelas induk yang kendaraan yang kita turunkan dalam 3 macam kelas, yaitu mobil, kapal, dan pesawat. Ya, masing-masing mengoverride kendaraan yang ada di atas ya. Masing-masing memiliki metode bergerak yang akan menimpa metode bergerak di kelas parentnya yaitu kendaraan. Ya, mobil diturunkan dari kendaraan, kapal diturunkan dari kendaraan, pesawat diturunkan dari kendaraan. Yang semuanya ini kalau misalnya kalian hapus ya, pada saat dipanggil bergerak, yaitu outputnya nanti pasti akan sama kendaraan bergerak. Tapi karena di sini masing-masing kelas turunan, di sini menimpa yang metode bergerak di parent class, nanti perilakunya atau outputnya ini bisa beda-beda. Nah, di sini kita buat list, kita buat objek dari masing-masing kelas, kemudian kita iterate dari kendaraan kelas, dan kita eksekusi bergerak. Nanti hasilnya akan beda-beda seperti ini. Nah, semua kelas di sini dia menimpa metode bergerak dari kelas induk. Semua objek memanggil kelas metode yang sama, tetapi hasilnya nanti akan berbeda-beda. Jadi ini yang disebut dengan polymorphism. Wujudnya sama, tetapi perilakunya bisa beda-beda. Nah, secara diagram ya seperti ini, kita punya kelas induk, kita turunkan menjadi mobil, kapal, dan pesawat ya. Turunan mobil, turunan kapal, dan turunan pesawat. Jadi polymorphism satu antarmuka, banyak bentuk perilaku ya, satu interface, satu metode, tetapi bisa beda-beda perilakunya. Dapat dicapai melalui pewarisan atau duck typing. Jadi dapat dicapai melalui pewarisan atau duck typing ya. Overriding memungkinkan perilaku disesuaikan oleh kelas keturunan ya. Jadi kita timpa perilakunya. Artinya kita tidak harus mengeksekusi hal yang sama dengan yang dilakukan parent, tapi bisa kita timpa. Nah, dengan adanya polymorphism dan overriding kita bisa meningkatkan fleksibilitas, modularitas ya, dan keterbacaan dari kode. Nah, untuk merangkum semuanya, jadi di pertemuan kali ini kita membahas konsep dasar Object-Oriented Programming di Python ya. Kelas, objek, atribut, metode, pewarisan, dan polymorphism. Dan saya harapannya nanti ke depan nanti pada saat kalian melakukan pengkodean atau programming, konsep ini bisa digunakan ya selain dari konsep prosedural, modul, dan fungsi ya. Jadi kelas berfungsi sebagai cetak biru dari objek atau definisinya ya, atau pengertian konsepnya. Nah, ada atribut menyimpan keadaan atau nilai, metode untuk mendefinisikan perilaku atau memproses atribut atau nilainya. Nah, kemudian ada super yang memungkinkan hierarki kelas yang efisien dan mencegah duplikasi kode karena kita bisa memanggil atribut dari parent ataupun mengeksekusi metode yang ada di parent. Kemudian ada polymorphism yang memungkinkan objek berbeda merespon perintah yang sama dengan cara yang berbeda-beda ya.
Terus konsep data typing menambah fleksibilitas tanpa harus berbagi pewarisan secara langsung ya. Yang penting metodenya sama. Tanpa harus diwariskan dari satu kelas parent yang sama. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan di Java ya. Kalau di Java, semua kelas kalau misalnya mau polymorphism itu harus diturunkan dari kelas yang sama. Nah, pemahaman konsep-konsep ini penting untuk membangun program yang moduler ya. Program yang moduler, reusable, dan mudah dirawat maintenance-nya. Karena kita sudah organisasikan kode itu ke dalam kelas-kelas ya, ada kayak semacam struktur atribut atau datanya, dan juga operasi-operasinya itu kan sudah kita bagi-bagi ya. Jadi lebih terstruktur. Kemudian juga penamaan perilaku, atribut, dan kelas itu biasanya kita mengikuti konsep di dunia nyata bahwa segala sesuatu itu ada atributnya dan juga ada perilakunya ya. Jadi lebih mudah dipahami kodenya. Oke, demikian pertemuan kali ini. Ya, nanti siapkan pertanyaan, nanti ditanyakan di kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, sebelum diakhiri, silakan kalian coba semua kode yang ada di sini ya. Coba jalankan, kemudian kalian tweak ya, ubah-ubah, edit sana-sini, pelajari perilakunya. Atau mungkin kalau mau lebih advance lagi, bisa tanyakan ChatGPT untuk membantu memperjelas materi pembelajaran yang ada di sini. Atau misalnya bisa juga searching di googling ya, baca-baca artikel online. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.